Pak Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan hari ini kami dari kelas BPNKAP minta izin untuk memandu acara kita malam ini. Bapak Ibu semuanya, sahabat berkah mulia yang soleh dan solehah, malam ini kita akan belajar kembali eh, untuk sebentar Pak. Untuk membuka ilmu bagi kita semua malam ini insya Allah akan kajian akan disampaikan oleh Ustadz Didin Abdul Ukasyah. Alhamdulillah beliau sudah ada di sudah bergabung ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus berkah mulia. Di sini ada Pak Ustadz Sam, Pak Pak Didin pastinya dan teman-teman yang lain sahabat soleh dan soleh kita semuanya. Alhamdulillah kita hari ini uh, kan tanggal berapa Pak ya? 12. 13, 12. 12 Rajab ya yang 12, 12, 12. 12 Rajab bertepatan dengan 12 Januari 2025 ya. Nanti kajian akan disampaikan oleh Pak Didin dan untuk itu sebelum kita masuk ke acara utama untuk mendengarkan uraian ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Didin, kami dari uh, kelas UP BNKAP akan menyampaikan tilawah yang akan disampaikan oleh Pak Denny Vendiarto dan nanti lanjut langsung diterjemahkan oleh Pak Didi Biakto. Untuk itu Pak Denny silakan. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakah وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.
Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak menjalami dan tidak dizalimi atau dirugikan. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Denny dan Pak Didik. Bapak Ibu semuanya, barusan kita dengarkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 227 sampai 281. Selanjutnya, prakata dari pengurus berkah mulia yang malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Sam. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kami ucapkan terima kasih kepada petugas pada malam hari ini, Bapak Firman, Bapak Denny, Bapak Biakto, yang sudah berkenan untuk menjadi pemandu acara malam hari ini. Tentu apresiasi tertinggi kami, Mas Tahu Istiqomah, ya kan? Ikut kajian bersama guru kita Ustadz Ujang Supriyadi. Dan juga kepada para pengurus Berkah Indonesia yang qadarullah malam hari ini Pak Iwan Hambali berhalangan karena sebelah rumahnya ada musibah ya, sebelah rumahnya ada warga yang kena musibah. Dan juga pada para dewan asatidz yang saya muliakan, yang terus berjuang menemani Bapak Ibu dari pagi, sore, malam, ada yang siang, gitu ya. Apalagi kelas ibu itu luar biasa, effortnya luar biasa. Dari pagi, kemudian siang, sore, malam, hanya non-stop, ya. Non-stop 24 jam itu ya. Dan juga pada semua peserta dari ujung Sumatera sampai dengan ada Sidrap, ya kan, ada juga dari ujung Jawa di Malang gitu ya. Saya ucapkan selamat bergabung, salam di kajian kita Berkah Mulia Indonesia yang kita adakan setiap Ahad malam Senin ya. Yang malam ini kita melanjutkan dari tema kita, mamah kita di kajian Minum Muslim di Hikmah Diharapkannya Riba bersama guru kita Ustadz Didi Bukasa yang Masya Allah, Alhamdulillah beliau sudah sehat, Masya Allah, Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu beliau sakit. Alhamdulillah hari ini beliau diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa menemani kita untuk sama-sama belajar di bab mengenai masalah muamalah harian kita. Tapi sekalian Allah, kami ucapkan terima kasih juga kepada jamaah sekalian yang masih komitmen hadir di kajian, juga komitmen untuk infak bulanan, ya kan? Jazakumullah khairan. Semoga infak yang disalurkan di Berkah Indonesia ini menjadi wasilah keberkahan buat harta dan usaha Bapak Ibu sekalian. Usahanya semakin berkah, semakin berlimpah buat bekal haji dan umroh Mekah dan Madinah. Amin. Dan malam hari ini karena temanya cukup menarik sekali, ya kan? Yuk kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita, agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, agar kita bisa mengamalkannya setiap ilmu yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita semangat mencari ilmu, dan ilmu inilah akan memberikan kepada kita pencerahan di kehidupan kita, dunia kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat sampaikan. Dan untuk kelas baru dari ini kelas anak-anak remaja baru buka di tahun ini, alhamdulillah di bawah asuhan guru kita Sudidin ada 4 anak-anak SMA gitu ya. Dari Semarang ada 3, dari Lampung ada 1, alhamdulillah sudah
Ini pertama kali ya, pertama kali. Ya mudah-mudahan nanti akan semakin eh, semangat anak-anak kita yang mau ngaji di Berkah Mulia Indonesia tentunya. Baik demikian saya kembalikan kepada MC kita Bapak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sam. Bapak Ibu semuanya, marilah seperti disampaikan Pak Ustadz tadi, marilah kita buka hati, buka pikiran untuk menerima ilmu yang malam ini, kajian kita malam ini adalah Minhajul Muslim, bab muamalah, subtema adalah hikmah diharamkannya riba. Itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Didin Abu Uskayah, Master Pendidikan. Eh, Beliau sudah ada. Terima kasih Pak Ustadz Didin. Ya. Marilah Bapak Ibu semuanya kita dengarkan uraian dari Pak Ustadz Didin. Nanti habis itu kita bisa ada hal-hal yang kita nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Didin Abu Ukasyah. Monggo Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Firman. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayul hadirun wal hadirat, a'azakumullah, hadirin kaum muslimin, ya, jamaah berkah mulia Indonesia dimanapun berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali di malam hari ini kita diizinkan untuk bertemu ya, walaupun via online, via media Zoom. Tentunya semoga hal ini tidak mengurangi khidmatnya kita serta semangatnya kita dalam mencari dan menuntut ilmu. Tentunya kita pun berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang ia ridhoi dan ia berkahi, dan juga dicatat hadirnya kita, upaya hadirnya kita di majelis ini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita sekaligus penggugur kesalahan dan dosa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan kita di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan di bab muamalah dan terkait khususnya adalah pembahasan terkait masalah riba. Ini penting sekali lagi untuk kita pelajari, penting untuk kita ketahui dan kita ilmui bersama, karena riba itu adalah sesuatu hal yang eh, sangat-sangat apa tuh namanya erat ya dengan kehidupan dan muamalah dari sebagian kaum muslimin ya, sehingga kita harus mengenal dan mengetahuinya supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang ternyata perkara itu adalah perkara yang besar, perkara yang mengerikan. Ya, di ayat yang tadi dibaca tuh, ya Allah Rabbi ya. Fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulihi. Ya Allah. Ya, fa illam taf'alu, jikalau kalian kata Allah ya belum mau menanggalkan dan meninggalkan riba juga, fa'dhanu, maka ketahuilah, umumkanlah, biharbim minallahi wa rasulihi, bahwasannya Allah dan Rasulnya menyatakan apa? Perang. Allahu Akbar. Allah dan Rasulnya menyatakan perang. Ini mengerikan. Ya, ini sebuah informasi yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kepada kita dalam hadis yang muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana
Dalam hadis tersebut Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkanlah oleh diri kalian 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang menghancurkan. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, wahai Rasul, 7 perkara yang menghancurkan itu apa saja? Perkara yang membinasakan itu apa saja? Qala, Nabi SAW bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah perbuatan apa? Syirik. Mempersekutukan Allah, menduakan ya Allah dalam ibadah. Wasihru, yang kedua sihir. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang berikutnya yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Wa aklur riba. Yang berikutnya adalah memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, yang berikutnya memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, yang selanjutnya adalah kabur dari medan perang. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah menuduh wanita baik-baik mukminah, ya, yang jangankan untuk berbuat dosa, kepikiran berbuat dosa saja tidak, dituduh dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan yang sadis, yang hina, ya, yaitu berbuat serong atau berbuat zina. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan bahwasannya perkara-perkara yang disebutkan tadi, 7 perkara itu adalah al-mubiqat, perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Dan satu diantaranya adalah subbab pembahasan kita, itu tentang apa? Riba. Riba. Bahwasanya riba itu adalah perkara yang menghancurkan, membinasakan. Ya. Sehingga sekali lagi penting untuk kita ketahui bersama, penting untuk kita ilmui bersama perkara ini agar harta kita bersih, ya, agar harta kita, keluarga kita, ya, bersih dari unsur apa? Unsur-unsur riba. Ya, untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang ternyata Allah murkai. Perkara-perkara yang Allah perkara-perkara yang Allah benci, ya, wal billah, ya, sehingga sekali lagi penting untuk kita mengkaji dan mempelajari ini, ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, eh, tentang masalah riba ini memang termasuk di antara perkara-perkara yang boleh dibilang banyak cabangnya, ya, banyak cabangnya, banyak turunannya, gitu ya, banyak turunannya, banyak cabangnya, sehingga harus benar-benar jeli, ya. Jangan sampai kemudian ternyata muamalah yang dilakukan ya ternyata terjatuh pada riba di dalamnya, gitu ya. Karena kalau sudah seperti itu, hasilnya nanti apa? Akan mengambil dan memakan harta sesama muslim atau harta orang lain tanpa hak. Karena riba itu kan pada dasarnya mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, gitu ya. Kezaliman. Riba itu adalah kezaliman, dan sejatinya riba itu sendiri adalah perkara yang dibenci bukan hanya oleh kita kaum muslimin, ya. Siapapun saya yakin nggak ada yang suka dengan riba, ya. Dan riba itu adalah perkara yang dimusuhi dan dibenci oleh siapapun, ya, karena dia adalah mengambil harta, ya, dengan tanpa apa namanya alasan yang dibenarkan, mengambil harta, inti dari perbuatan riba. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pembahasan terkait dengan hikmah riba ini, kalau tidak salah di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya. Hikmah terkait dengan masalah dosa besar riba ini. Kenapa riba ini diharamkan? Ya. Apa apa hikmahnya di balik itu semua? Di sana Syekh membawakan beberapa poin pembahasan, ya, bahwasannya yang pertama dan yang utama adalah sebagai bentuk ujian, sebagai untuk ujian. Ujian apa? Keimanan bagi seorang hamba. Karena kan ujian itu terkadang datangnya dalam bentuk perintah, terkadang juga ujian itu datangnya dalam bentuk apa? Larangan. Gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, dan siapa di antara kita yang ternyata lebih mengedepankan dan lebih mendahulukan apa? Syahwat dan hawa nafsunya. Ini ujian.
Ini keimanan kita di sini dipertaruhkan. Ya, keimanan kita di sini dipertaruhkan. Mana yang akan kita dahulukan? Keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya atau wal billah syahwat dan hawa nafsu yang lebih kita kedepankan, wal billah. Maka poin yang pertama ini adalah semua tentang ujian. Ujian bagi keimanan kita. Seberapa besar tunduknya dan patuhnya kita kepada Allah. Ya, seberapa apa? Besar ketundukan dan patuhnya kita kepada Allah. Ya, ataukah di sana kita lebih mengutamakan dan mendahulukan apa yang justru yang menjadi larangan. Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat ke-36. Di mana kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak selayaknya bagi seorang mukmin dan mukminah, tidak selayaknya bagi seorang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, ya, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, telah menetapkan satu hukum, tidak layak bagi mereka, baik yang beriman laki-laki maupun perempuan, untuk memilih dan menilik, melihat kepada pilihan yang lain. Ya. Jadi ketika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu ketetapan hukum, ya, maka seorang mukmin dan seorang mukminah ia pasti akan lebih mengedepankan menaati dan menuruti perintah tersebut. Tidak layak bagi dia untuk menoleh, ya, melihat kepada alternatif yang lain. Nah, gitu. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak selayaknya mereka untuk mencari pilihan yang lain. Ya, kalau sudah Allah dan Rasulnya menetapkan suatu larangan, maka yang keluar dari lisannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati, kami patuh. Itulah sikap seorang muslim, seorang mukmin. Jadi yang pertama di sini adalah sebagai batu ujian bagi kita. Ya, ujian bagi kita. Seberapa besar, ya, perhatian kita kepada keimanan kita. Ya, seberapa besar perhatian kita terhadap keimanan kita. Mana yang lebih kita dahulukan nih? Keimanan kita, akhirat kita, atau waliyadzubillah, ya, lebih mengedepankan syahwat, hawa nafsu dunia bisa mata. Ya, ingat apa yang kita lakukan sekarang di dunia pada dasarnya adalah merupakan upaya untuk, ya, menghadapi fase kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Ya, jadi apapun yang kita perbuat sekarang di dunia pada dasarnya adalah untuk mencari perbekalan untuk menghadapi masa yang begitu panjang. Itu ya. Jadi ini adalah ujian keimanan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena riba itu terkadang begitu menggiurkan. Riba itu terkadang begitu menggiurkan bagi sebagian manusia, ya. Kadang begitu menggiurkan, keuntungan yang berlimpah gitu ya, kemudahan bagi dia dan seterusnya dan seterusnya. Terkadang riba itu adalah sekali lagi, ya, menggiurkan bagi sebagian dari manusia. Nah, di sini dilihat ujiannya, apakah bagi dia mana yang lebih dia kedepankan nih? Kepatuhan dia, taatnya dia kepada Allah, atau sebaliknya. Ya, dia lebih mengedepankan apa? Syahwat dan hawa nafsunya, wal billah. Tentu semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita semuanya. Berikut yang kedua. Beliau rahimahullah menyebutkan hikmah dari kenapa riba itu diharamkan adalah melindungi harta. Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Karena riba itu kan pada dasarnya tadi mengambil harta secara batil. Utang 1 juta dikembalikan jadi 1.200.000, 1.500.000, itu kan batil sisanya. Ya, pada dasarnya kan utang piutang itu dalam bab ta'awun, tolong menolong, bantu membantu, gitu ya. Bukan dalam
bab mencari keuntungan, mencari apa namanya? Ya, mencari bukan dalam bab mencari keuntungan, bukan. Utang piutang itu kan pada dasarnya adalah kita ibadah membantu. Tidak selayaknya dalam ibadah kemudian kita mencari keuntungan, nah gitu. Tidak selayaknya dalam kita menjalankan ibadah, dalam menjalankan perintah Allah, kemudian kita mengambil keuntungan duniawi. Nah, di situ batu ujian juga sandungan nih. Mana yang lebih kita kedepankan? Kita ingin mencari keridhaan Allah atau kita ingin mencari ya dunia yang sebentar dan tidak akan berkah tentunya, tidak akan berkah. Ya, yang kedua alasannya adalah kata beliau hikmahnya melindungi harta seorang muslim. Ya, melindungi harta. Karena dalam syariat kita, ya, dalam syariat kita Islam itu turun dalam rangka menjaga, memproteksi, melindungi nyawa, ya, melindungi harta, melindungi kehormatan, melindungi akal, melindungi agama, gitu ya, dari seorang muslim. Makanya yang masuk ke dalam kategori kezaliman dan zalim itu adalah al-madlamah, ya, kegelapan kelak di hari kiamat. Ya, orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zalim itu adalah kegelapan kelak di hari kiamat, yang menjadi bahan penyesalan yang begitu besar. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, barang siapa yang pernah terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman, ya, itu apakah itu mengambil harta saudara secara tidak hak misalnya, tidak dibenarkan, apapun bentuknya, maka kata Nabi SAW, mintalah untuk dihalalkan di hari ini sebelum nanti ada masa waktu di mana dinar dan dirham sudah tidak bermanfaat lagi. Ya, yang ada kelak di akhirat apa? Pahala, amal dan dosa yang menjadi alat tukarnya untuk menukar kezaliman itu dengan pahala, ya, dengan dosa. Ya, yang pertama, yang kedua, mengarahkan mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang bersih, bersih dari rekayasa, bersih dari tipuan, gitu ya, bersih dari hal-hal yang bisa memudaratkan dan memberatkan kaum muslimin yang lain, bersih dari hal-hal yang mengakibatkan permusuhan, gitu ya. Seperti itu. Jadi mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik. Jadi riba itu ya jelas jauh dari kata terhormat, ya. Jauh dari kata terhormat karena dia mengambil, ya, dengan penuh kezaliman. Waliyadzubillah. Makanya di ayat yang tadi disebutkan dan dibaca oleh Qari di awal tadi, Allah dengan tegas mengatakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang tuh. Umumkan perang. Ya, orang yang masih mangkrang masih kekeh juga dengan ribanya, kata Allah umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Allah. Kemudian yang berikutnya kata beliau menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada permusuhan. Karena sekali lagi riba itu menghasilkan permusuhan. Riba itu menghasilkan kebencian, perpecahan. Ya, karena betapa tidak, ya, berlipat-lipat, ya, yang harus ditanggung oleh seseorang yang pada dasarnya dia sangat butuh bantuan, gitu ya. Sangat membutuhkan bantuan namun dia harus menanggung berlipat-lipat waliyadzubillah sampai akhirnya memudaratkan dia dan habis, dan sudah terlalu banyak contoh, ya. Terlalu banyak contoh yang tadinya mungkin hutangnya nggak seberapa, tahu-tahu akhirnya karena berlipat-lipatnya yang harus dia bayar, akhirnya hartanya habis, rumahnya disita, asetnya diambil, dan seterusnya. Ini jelas kezaliman, ya, kezaliman. Ya, mengerikan. Kemudian yang selanjutnya menjauhkan seorang muslim dari hal yang dapat menyebabkan kebinasaan. Tadi disebutkan, ya, riba itu adalah termasuk di antara, ya, as-sab'u al-mubiqat, 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Ya, 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan karena jelas di dalamnya ada unsur kezaliman. Dalamnya ada unsur kezaliman yang dengannya tentu kita
Diminta untuk menghindar. Ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum, kata Allah. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Jadi bahaya dari perbuatan zalim, bahaya dari perbuatan dosa itu sangat-sangat nampak dan nyata. Ya kata Nabi SAW, ya kata beliau alaihi salatu wasallam, tidaklah ada dosa yang ajdar ayu ajila, yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya, ya illa al-baghi wa qati'atur rahim, kecuali dua dosa, yaitu dosa kezaliman dan dosa memutuskan hubungan silaturahim. Ini dua dosa ini dampaknya instan. Sebelum nanti di akhirat dibalas, di dunia pun akan disegerakan balasannya. Zalim itu seperti itu. Makanya contoh nyata yang kita lihat ya, zalimnya terhadap saudara-saudara kita di bumi Syam, misalnya di Palestina ya. Bagaimana kondisi saudara-saudara kita, ini sedikit melempar ya Pak, sedikit keluar dari bahasan ya, karena ini bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seakidah. Di bumi Palestina saja yang mengalami kezalim, mengalami apa? Tindakan yang begitu di luar nalar ya, di luar pikiran sehat manusia. Mereka benar-benar diperlakukan jauh dari unsur kemanusiaan, ya. Dan doa munajatnya mereka, munajatnya kita kaum muslimin dan yang lainnya akan keselamatan mereka tentu Allah tidak akan sia-siakan. Satu di antara bukti nyatanya dengan bagaimana peristiwa yang besar dalam beberapa hari terakhir ya, melanda dan menimpa negeri yang konon katanya paling merasa diri paling memperlakukan hak asasi manusia ya. Dan ternyata Allah hancurkan, Allah binasakan dalam hitungan hari. Ya. Dalam hitungan hari kehancurannya, kebinasaannya sudah nampak. Ya namanya kezaliman sekali lagi tidak akan dibiarkan begitu saja. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu kata Allah mengawasi, melihat dengan seksama, dengan teliti. Ya. Allah melihat, mengawasi dengan seksama, dengan teliti. Tidak akan membiarkan, melepaskan begitu saja orang-orang yang zalim dengan kezaliman. Ya, semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengokohkan dan menguatkan kondisi saudara-saudara kita yang terzalimi dimanapun berada, terkhususnya mereka saudara-saudara kita yang sedang diuji di Palestina saja. Ya. Semoga Allah menguatkan dan memenangkan mereka dan menghancurkan sehancur-hancurnya, sebinasa-binasanya mereka orang-orang yang menzalimi saudara kita di sana. Amin Allahumma amin. Baik, ini hikmah yang tentu yang sangat nampak dari kenapa riba itu diharamkan, karena zalim, karena dia apa? Zalim, kezaliman. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, kata baginda Nabi SAW. Hindarilah dirimu dari kezaliman karena sejatinya kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Wattaqu syuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhi sifat kikir, tamak rakus terhadap dunia. Karena sejatinya ahlaka man kana qablakum, sikap itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kita. Hamalahum alam an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya sifat itu yaitu sifat kikir, rakus, tamak terhadap dunia, itulah perkara yang dengannya mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Ya, rakus, tamak terhadap dunia, kikir terhadap dunia, perkara itu yang menjadi akar kenapa pertumpahan darah terjadi, gitu ya. Kenapa kemudian manusia banyak mengambil hak, ya apa, mengambil harta yang padahal bukan haknya. Itu semua karena apa? Dorongan syuh, dorongan rasa rakus, tamak terhadap dunia. Rakus dan tamak terhadap apa? Dunia. Makanya mereka orang-orang yang terselamatkan dirinya dari sifat itu adalah mereka orang-orang yang sukses pada intinya. Ya, mereka orang-orang yang terselamatkan dari sikap rakus, tamak terhadap dunia adalah mereka orang-orang yang sukses sejatinya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya di surah Al-Hasyr, surah Al-Hasyr, di ayat yang ke-9.
Ya, kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dilindungi oleh Allah dari sifat syuh tadi ya, tamak, rakus, kikir terhadap dunia, faulaika humul muflihun, maka mereka lah sejatinya orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang beruntung itu. Ya, karena tamak, rakus terhadap dunia justru itu menjadi akar. Kenapa ada pertumpahan darah? Kenapa orang mengambil yang bukan haknya? Kenapa orang merampas yang sesuatu yang sejatinya bukan hak dia? Ya. Ada sebuah nasihat yang sangat berharga ya. Ada sebuah nasihat yang sangat berharga dari salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar informasi akan jaminan masuk surga. Itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat ini dijadikan salah satu nama halakoh di BMI ya. Berkah Mulia Indonesia punya halakoh namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam baru usia 17 tahun. Termasuk as-sabiqunal awalun, orang ketujuh yang masuk Islam. Ya, orang yang ketujuh yang menyatakan diri masuk Islam. As-sabiqunal awalun. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sebagian disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau pernah memberikan wasiat kepada putranya. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah berwasiat kepada putranya dengan tiga wasiat yang begitu sangat begitu sangat eh, penting untuk dijaga dengan baik. Walaupun ini wasiatnya kepada putranya, namun sejatinya ini kepada kita sekalian ya. Karena ini wasiat keluar dari lisan seorang yang dibina oleh Nabi SAW, muridnya Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau radhiyallahu anhu wadhahu ya, "Idza aradta an tusalli fa ahsinil wudu'a." Ya. "Idza aradta an tusalli fa ahsinil wudu'a." Apabila kamu mau sholat, maka perbaguslah wudumu. Wa shalla salatan tara annaka la tusalli ba'daha abada. Ya, setelah memperbagus wudu, yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah sholatlah engkau seperti sholatnya seseorang yang tidak akan sholat lagi setelah itu. Artinya sholat terakhir lah. Ya, sholatlah engkau seolah-olah sholatmu ini adalah sholat terakhir kamu. Ah, bayangkan Pak, kalau dalam hati kita hadir perasaan seperti itu, perasaan seperti itu ketika kita mau sholat. Pasti sholatnya apa? Wah, terbaik yang dilakukan ini. Pasti sholatnya khusyuk. Kata beliau, saat bin Waqqas mengatakan, ketika engkau mau sholat, wudhulah dengan sempurna sebaik-baiknya wudhu, lalu kemudian sholat dan bangun di dalam hati kita seolah-olah itu adalah sholat terakhir kita. Ya, seolah itu adalah sholat terakhir kita. Kemudian wasiat beliau yang kedua, ya, radhiyallahu taala anhu wadhahu, kata beliau wa iyyaka wat-tama', wa iyyaka wat-tama'. Jauhkanlah dirimu dari sikap rakus, tamak. Ya, selalu apa bahasa anak-anak sekarang FOMO ya, FOMO. Kayaknya itu ingin selalu menginginkan apa yang ada di tangan orang lain, nah gitu. Kayaknya apa yang ada yang dimiliki oleh orang lain lebih menarik daripada yang dimiliki oleh dia. Jauhkan dirimu dari sikap apa? Rakus tamak. Fa innahu hadirul faqr. Karena sejatinya sifat seperti itulah sikap yang mendatangkan kefakiran. Ya, selalu 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 merasa tidak puas, tidak cukup, jauh dari sikap qanaah. Itulah pangkal dari apa? Kefakiran. Pangkal dari apa? Kefakiran. Walaupun mungkin berlimpah di tangan yang dimiliki gitu ya, berlimpah ruah yang dimiliki di tangan, namun ketika hatinya sama sekali jauh dari sikap qanaah, maka seolah-olah yang banyak itu pun tidak berharga. Itu maka beliau berpesan, jauhkanlah dirimu dari sikap apa? Rakus, tamak. Sesuai dengan tadi bahasan kita ya. Jauhkan dari sikap rakus dan tamak, karena itulah yang mendatangkan dan menghadirkan apa? Kefakiran. Fakir.
Dan wasiat beliau ya radhiyallahu taala anhu warḍahu yang ketiga, wa iyyaka wa ma ya'tadharu wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu minal qawli wal amal wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu minal qawli wal amal. Jauhkan dirimu dari perbuatan dan ucapan yang dengannya kamu suatu saat akan meminta maaf. Jadi sebelum berbuat, sebelum berucap, timbang baik-baik, dipikir baik-baik. Jangan sampai kemudian suatu saat nanti akan meminta maaf gara-gara ucapan atau perbuatan itu. Nah, sebelum itu terjadi, maka hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat. Nah, ini pesan beliau. Iya, itu adalah salah satu sedikit ya, melebar akan. Karena ini sejalan dengan apa yang tadi disebutkan, ya, kata Nabi SAW, fa inna syuh, ini sejalan ya, nabinya SAW mengajarkan demikian, maka muridnya pun menyampaikan seperti itu kepada putra-putranya. Ya, nabinya mengajarkan kepada mereka dan kepada kita, wattaqus syuh, jauhkan dirimu dari sikap rakus tamak. Ya, fa inna syuha laka man kana qablakum, karena sikap rakus dan tamak terhadap dunia itulah akar orang kehancuran kebinasan orang-orang sebelum kita. Gitu ya. Ancar apa akar dari pangkal dari kehancuran orang-orang sebelum kita. Tamak dan rakus terhadap dunia itu pula yang kata beliau mengakibatkan orang-orang jadi mudah menjatuhkan atau menumpahkan darah, peperangan terjadi karena rakus dan tamak. Sebagaimana peperangan yang terjadi di saat ini, tamaknya mereka, rakusnya mereka terhadap dunia, sehingga mengakibatkan mereka memandang manusia itu selain daripada golongannya, selain daripada dia itu nggak ada nilainya, ya mudah bagi mereka menghancur, membunuh, membinasakan anak-anak kecil. Ya, padahal ya Allah ya Rabbi, fitrah manusia pasti akan suka dengan anak-anak ya. Fitrah manusia siapapun dia, ya ketika fitrahnya masih normal, pasti akan suka dengan anak-anak. Kalian kan suka dengan anak-anak kecil, itu pasti akan suka. Namun ketika waliyadzubillah, fitrahnya sudah rusak karena takut apa rakusnya dan tamak terhadap dunia, maka anak-anak bagi mereka sudah seperti ancaman. Ya, ribuan yang dibunuh, dibinasakan saudara-saudara kita di Palestina itu anak kecil. Yang padahal fitrah akan mengatakan lebih suka cinta terhadap anak-anak ya. Perhiasan hati anak-anak itu. Siapapun juga pasti akan suka melihat anak-anak. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita, melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun tempatnya mereka yang mereka dizalimi dan ya mereka dianiaya. Semoga Allah menjaga, melindungi mereka dan memenangkan mereka. Amin Allahumma. Amin, amin ya Allah, amin. Ya, itu adalah hikmah sekali lagi. Kenapa riba ini diharamkan? Karena ada unsur apa tadi? Ya, apa mengambil hak, mengambil harta yang bukan haknya. Kemudian yang terakhir yang kelima, kata Syekh di sini adalah membuka pintu-pintu kebaikan pada diri seorang muslim untuk dijadikan bekal di akhirat. Ya, membuka pintu-pintu kebaikan pada diri seorang muslim untuk dijadikan bekal di akhirat, yaitu dengan cara apa? Membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi, ya utang piutang itu di bab ta'awun namanya, maka tidak pantas kemudian ketika kita ta'awun tolong menolong lalu kita mengambil keuntungan di situ, tidak layak, tidak pantas. Masa ibadah kok dia diisinya dengan mencari keuntungan, kan nggak pantas, ya nggak lucu lah, ya. Jadi di sini kata beliau hikmahnya adalah membuka pintu-pintu kebaikan ya bagi seorang muslim untuk bekal di akhirat, karena pada dasar sekali lagi perjalanan kita hidup di dunia yang nggak lama ya kata beliau SAW, apa kata Nabi SAW, apa a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, kan gitu, kisaran umur umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun saja, sedikit di antara mereka yang melampaui usia itu, ya wa qaluhum man yujawizu dzalika, sedikit di antara mereka yang melampaui batasan usia itu. Ya, 60-70 tahun itu dipotong masa usia sebelum balik ya. Dipotong apa? Waktu tidur, dipotong waktu apa lagi? Sakit. Ya paling bersihnya berapa tahun? Bersihnya berapa tahun?
Nah, waktu itulah yang kemudian kita diminta untuk apa? Diminta untuk berbekal, diminta untuk berbekal. Ya, dengan memperbanyak bekal karena perjalanan di akhirat begitu panjang. Logikanya semakin panjang sebuah perjalanan, maka semakin banyak perbekalan yang harus dipersiapkan kan begitu logikanya. Ya, perjalanan di akhirat begitu panjang, luar biasa panjangnya. Tidak ada di antara seorang pun di antara kita yang tahu berapa lama kita. Jangankan eh apa tuh namanya? Berapa waktu lamanya kita menghadapi fase setelah padang mahsyar ya. Di padang mahsyar saja atau bahkan mungkin di alam kubur saja kita tidak tahu berapa lama, Pak. Ya. Berapa lama di alam kubur? Buktinya ada orang yang buktinya orang-orang ya yang sudah mendahului kita lebih dahulu bisa jadi umur mereka di alam kubur lebih panjang daripada umur mereka ketika hidup di dunia kan begitu. Ya, ada yang mungkin umurnya baru 78, anggaplah 100 tahun. Ya, tapi wafatnya 1400 tahun yang lalu, 1300 tahun yang lalu. Umur mereka di alam kubur jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang daripada umur mereka hidup. Ya, An-Nawawi rahimahullah misalnya, usia beliau 43 tahun saja. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah usia beliau hanya 53 tahun saja. Ya, namun 800 tahun yang lalu beliau wafat. Jadi artinya usia beliau lebih singkat daripada waktu di mana beliau berada di alam kuburnya. Kan gitu. Waktu yang begitu panjang. Logikanya ya perjalanan panjang bekalnya kan harus banyak juga kan gitu ya. Logikanya. Nah, sementara kita terkadang lebih sibuk dan lebih abai ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita semuanya. Terkadang seperti itu lebih mengutamakan bagaimana dunia yang sebentar ini, padahal hakikatnya akhirat yang harus diutamakan. Wal akhiratu khairun wa abqa kan begitu. Namun kata Allah batu sirunal hayata dunia kan begitu. Batu sirunal hayata dunia. Kalian tuh kecenderungannya lebih mengutamakan dunia. Batu sirunal hayata dunia. Kak. Faktanya kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kata Allah akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, yang lebih baik dan lebih kekal kita sepelekan, ya, dunia yang sebentar yang akan ditinggalkan justru malah menjadi prioritas kan itu, ya, nggak cerdas yang seperti itu, ya, nggak cerdas. Kayaknya di sini kata beliau membuka pintu-pintu kebaikan pada diri seorang muslim untuk dijadikannya sebagai bekal akhirat, dijadikan sebagai bekal akhirat, ya, jangan sampai kemudian apa tuh namanya usia kita itu ya tidak menghadirkan kemanfaatan untuk kita ya. Hanya sebatas hitungan angka saja, nggak ada hadirnya manfaat untuk kita. Sementara kata Nabi apa? Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu kan begitu. Sebaik-baik kalian tuh ya orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya. Umurnya panjang, amalannya bagus. Nah, itu yang keren. Ya, khairukum bahkan kata Nabi sebaik-baik kalian. Itu yang keren tuh. Umurnya panjang, amalannya bagus. Berarti artinya dia telah menyatakan apa? Telah berbekal bersiap dengan sebaik-baiknya. Nah, ini di antara 5 hikmah atau 6 hikmah yang disebutkan di sini oleh beliau terkait kenapa riba itu diharamkan. Terkait kenapa riba itu diharamkan. Ya, tentunya semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW sebagai perkara yang menghancurkan dan membinasakan. Dan perkara yang dikatakan oleh Allah sebagai perkara yang dinyatakan Allah dan Rasulnya memeranginya. Wallahu Akbar. Baik, ini adalah hikmah poin pertama. Selanjutnya, bahasan selanjutnya terkait hukum-hukum riba. Ini sudah dibahas kalau tidak salah ya, pertemuan yang lalu ya. Hukum riba belum, Mbak? Belum, sudah atau belum? Hukum-hukum riba. Udah Ustaz, bukan Sudah kemarin ya? Ustaz. Baik, alhamdulillah. Berarti sekarang kita masuk ke poin yang baru yaitu sarf. Sarf. Silakan dibuka di apa pembahasan saraf halaman keberapa kalau di buku Bapak Ibu sekalian. Ya.
di edisi, tergantung edisinya, tergantung edisi cetakannya ya. Tapi belum selesai Ustaz, baru Oh, belum selesai. baru yang kedua. Iya, Oh, makanya itu kita ambilkan yang hikmah Ya, itu. Ya, baik, 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 siap, siap. ya, Berarti siap. terakhir sampai nomor berapa, Pak? poin kedua. Baik. Berarti sekarang kita masuk poin ketiga ya? Ya. Baik, poin tiga. Baik, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Silakan dibuka di poin yang ketiga. Ya. Tidak ada riba jika dilakukan secara kontan dan berbeda jenis. Itu ya? Yang belum ya? Iya, iya. Nah, Iya, baik. iya. Yang belum itu, silakan. Pokok-pokok riba mohon difahami ya. Itu kaidah yang kemarin sudah kita bahas. Itu pokok-pokoknya. Riba itu ada pada 6 perkara yang dijadikan pokoknya. Itu ya. Perkara itu apa saja Pak? Masih ingat? Coba disebutkan Pak. Pokok-pokok riba itu apa saja? Ini harus kita pahami, nih, harus kita hafal dengan baik. Yang pertama Pak, coba sebutkan. Ada yang bisa menyebutkan? Pokok-pokok riba itu apa saja? Emas, Ya, terus ya, perak Bapak ya, perak, terus dirham, terus itu gandum, gandum, terus garam, garam. kemudian jenis gandum itu apa Ustaz? Star, Iya, betul. Boleh dikatakan bur dan syair itu dua-duanya buran star ya. jenis gandum lah. Terus, Satu lagi apa? Kurang satu ya Ustaz? iya satu lagi apa ya Pak? Satu lagi apa tuh? Ah, Kurma. Barakallahu fiikum. Oh Alhamdulillah. iya, kurma yang pokok ya. Alhamdulillah. Terus. Dilengkap gitu, Masya Allah. Ya, pokok-pokok riba ya. Ingat di ini kaidah nih, kaidah. Di halaman berapa di poin yang pertama pokok-pokok riba. Az-zahabu bidz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal bur bil bur wasyairu bisyair wat tamru bit tamr wal milhu bil mil. Ini pokok-pokok riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, ini dua-duanya termasuk varian gandum ya. Tamar dengan tamar, kurma dengan kurma maksudnya, dan garam dengan garam. Ini 6 objek atau 6 komoditi yang ada padanya riba kalau salah dalam transaksinya. Nah, gitu ya. Kalau salah dalam transaksi. Nah, komoditi yang tadi disebutkan ketika terjadi pertukaran di antara salah satu dari keduanya, maka harus dilakukan mislan bimislin, sama timbangannya. Ya, sama timbangannya, sawaan bisawain, ya dan biadin. Ya, yaitu apa? Tunai. Tidak boleh salah satu di antaranya adanya tempo, nggak boleh tuh. Terkadang gini, terkadang kalau saya melihat ya beberapa kali transaksi lah, misal di warung atau di pasar biasanya, atau di tempat jajanan yang di sana pedagangnya lebih dari satu gitu ya. Terkadang kan kita jajan, anggaplah uangnya 50.000, nah si abangnya nggak, apa tuh namanya, nggak pegang uang kembalian tuh. Terkadang karena sudah merasa kenal dengan tetangganya, pedagang di sampingnya mengatakan, tukerin dong uang ini. Oh nggak ada, cuma 30.000, ya udah 30.000 dulu sini. 30.000 dulu sini, yang penting buat kembalian si bapak ini kan gitu intinya. Padahal itu kan uang dengan uang, nah, gitu ya. Alat tukar, uang itu dikiaskannya dengan emas, alat tukar dua-duanya. Harus apa? Ya, mislan bi mislin ya dan biadin. Harus tunai kalau 50.000, 50.000 ditukarnya. Tidak boleh ada salah satu di antaranya yang kurang atau ditempo. Iya nanti kurangnya nanti gampang lah, gampang belakangan. Kita kan sering menggampangkan ya. Lah gampang lah udahlah. Nah terkadang ternyata perkara yang menggampangkan itu adalah perkara yang ah, itulah disebut dengan apa? Yang membinasakan riba. Dia. Itu hal yang sepele itu, hal yang sepele, hal yang ringan, yang sepele. Tapi di situ ya, sebagai bentuk ya, ujian bagi kita. Mana yang akan kita kedepankan dan yang kita dahulukan? Allah atau Rasul, Allah dan Rasulnya atau siapa? Gitu. Jadi ya, itu pokok-pokok riba yang harus diketahui dengan seksama, gitu ya. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair. Sekali lagi itu salah satu dari komoditi apa jenis-jenis gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Gandum, kurma, dan garam itu ilahnya adalah dia bahan makanan pokok yang bisa bertahan lama.
bahan makanan pokok yang bisa bertahan lama. Jadi bisa dikiaskan padanya nggak beras, gitu ya. Bisa dikiaskan padanya bahan-bahan makanan pokok yang lain yang dia bisa disimpan dengan jangka waktu yang lama, gitu ya. Kemudian dahab bil dahab, fiddah bil fiddah, ya itu kiasnya adalah dia alat tukar. Maka bisa dimasukkan ke dalam kategori itu apa? Uang kertas ya, uang kertas karena hukumnya ilahnya sama yaitu sebagai alat tukar. Nah, berarti kalau terjadi pertukaran yang semisal dengan itu, maka harus dilakukan secara kadarnya sama, ya, atau dilakukan dengan yadan biadin, kontan pada waktu itu juga. Tidak ada salah satu di antaranya yang kemudian diulur atau dibikin tempo, nggak seperti itu. Gitu ya. Kemudian poin yang kedua yang kemarin sudah kita ketahui bahwasannya benda ribawi itu terdiri dari tiga macam yang tadi sudah sebutkan ya. Benda unsurnya ribawi. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga sekarang. Tidak ada riba jika dilakukan secara kontan. Tidak ada riba jika dilakukan secara kontan ya dan berbeda jenis. Contoh misalnya terjadi pertukaran antara emas dengan gandum misalnya. Kan berbeda jenisnya tuh, tapi semuanya komoditi riba nih, ya. Kalau beda jenis seperti ini maka kadar timbangan jelas tidak menjadi persyaratan harus sama, ya. Kadar timbangan tidak harus menjadi kalau emas dengan emas kan kadarnya harus sama. Pernah saya contohkan kemarin kan, misal ada emas yang oh ini emasnya emas dari Saudi Arabia nih jamaah haji bawa umroh misalnya ya pulang bawa emas dari sana yang emasnya katanya lebih bagus. Nah, ditukar dengan emas di Indonesia maka harus sama kadarnya. Kalau 5 gram ya 5 gram, 10 gram ya 10 gram dengan 10 gram gitu ya. Tidak boleh dibedakan, dilebihkan salah satunya. Nah, ini terjadi beda barangnya. Misalnya emas dijadikan alat tukar atau untuk membeli misalnya gandum atau untuk membeli kurma misalnya ya. Ah, gitu. Nah, pada waktu itu maka tidak ada persyaratan dia harus sama kadar timbangannya karena jelas beda barangnya. Yang menjadi persyaratan utamanya dalam hal yang berbeda hakikat apa berbeda benda ini adalah tetap dia harus iya dan biadin, kontan. Tidak boleh ada salah satu yang menunda pengeluaran atau ditunda penukarannya atau penyerahannya. Gitu ya. Jadi tidak ada riba kalau dilakukan secara kontan dan berbeda jenis, gitu ya. Jadi penukarannya nih walaupun misalnya tadi kadarnya tidak sama, ya bendanya berbeda, namun harus dilakukan secara kontan, gitu. Ini poin yang ketiga yang harus dicamkan dengan baik. Nah, faidah ikhtalafa hadhil asya fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin kata Nabi apabila jenisnya berbeda maka silahkan jual sekehendakmu dengan catatan dilakukan secara kontan. Ya, ini walaupun sederhana konsep tadi yang misalnya tadi ya penukaran uang dengan uang ya. Nah, itu nanti ada di bab sorof secara khusus ya. Namun contohnya ini yang sederhana yang sering kita lihat di warung-warung gitu ya, di pasar atau di pasar malam atau di tempat beberapa pedagang bercampur lah gitu. Terkadang menyepelekan hal itu, nukar uang tadi 50.000 ditukarnya dengan 40.000, 20.000 misalnya. Karena ternyata kurang uangnya, ya udahlah yang penting buat kembalian si bapak ini dulu deh. Nah, diambil dulu sebagian separuh. Nah, itu kan hal yang sebetulnya bertolak belakang ya, atau sebetulnya hal yang terlarang kata karena Nabi menyebutkan apa? Harus iya dan biadin, harus 50.000, 50.000 juga. Ya, ditukarnya seperti itu. Karena ya itulah syariat ya, mengajarkan hikmah-hikmah yang tadi disebutkan di awal. Ya, kemudian selanjutnya sebagaimana tidak pula tidak ada riba dalam barang-barang yang sifatnya apa tuh namanya berbeda ya, sifatnya berbeda. Dan contohnya di sini beliau ya rahimahullah memberikan contoh kisah terkait dengan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli barang dengan sistem salam ya atau salaf yaitu dengan apa bahasa kitanya pesan ya memesan. Ya, diperbolehkan untuk komoditi non riba kalau pesan seperti itu. Ya, pesan memesan sesuatu ya dengan kurun waktu misalnya nanti barangnya akan datang sebulan kemudian. Nah, gitu. Itu boleh seperti itu dengan catatan barang komoditinya non riba. Seperti contohnya Nabi di situ dicontohkan beliau membeli apa?
beliau SAW membeli apa kuda ya, beli kuda, membeli unta apa? Membeli unta milik Jabir bin Abdullah. Ya, membeli unta karena dia bukan komoditi riba, ya, maka dilakukan dengan cara tempo. Hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Baik. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, ya, penjelasan tentang jenis-jenis barang ribawi yang sudah disebutkan ya tadi ya. Barang-barang ribawi itu unsurnya ada 6 perkara yang sudah menjadi apa namanya ketentuan syariat ya. 6 perkara yang sudah dihafal tadi disebutkan. Emas, perak, gandum, syair ya. Kemudian apa? Kurma dan garam. Itu komoditi-komoditi tersebut. Nah, di sini beliau menyebutkan ya jumhur dari kalangan sahabat ya dan juga para imam menganggap bahwasannya emas merupakan ya jenis riba ya. Kemudian gandum pun demikian ya. Terus kemudian syair pun demikian, kurma pun demikian. Jadi ini adalah komoditi-komoditi riba yang sudah disebutkan di ayat atau di hadis sebelumnya. Yang kelima, makanan yang tidak berlaku hukum riba. Nah, ini bukan komoditi riba. Ya, tidak berlaku hukum riba. Pada contohnya apa? Pada buah-buahan dan sayur mayur. Kenapa? Karena ia tidak bisa bertahan lama ya. Karena ilahnya tadi, komoditi yang tadi disebutkan, gandum, syair, kurma, garam, itu ilahnya apa? Dia adalah bahan makanan pokok yang bisa bertahan lama. Adapun buah-buahan, sayur mayur itu tidak masuk kategori komoditi riba. Karena apa? Karena dia tidak bisa bertahan lama, tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Jadi boleh ada pertukaran dengan beda timbangan, dengan beda kadar, gitu ya. Karena dia sekali lagi bukan komoditi riba. Ya, dia nggak bisa bertahan lama. Gitu. Dan itu yang 5 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian dalam catatan di sana beliau menyebutkan luar biasa ya. Di samping beliau menyampaikan larangan, di samping beliau menyampaikan larangan, menyampaikan syariat akan gak bolehnya riba. Nah, di sana beliau ngasih solusi itu. Waduh, solusi. Solusi untuk apa namanya? Kemaslahatan muamalah kaum muslimin ya. Contohnya tentang bank. Beliau memberikan solusinya di situ tuh. Luar biasa, ya, menarik. Nah, mudah-mudahan ada di antara kaum muslimin yang punya semangat ya. Minimal dari lahir dari ini nih, dari komunitas Berkah Mulia Indonesia nih. Kaum muslimin yang punya motivasi semangat untuk bisa menjalankan gitu ya syariat ini. Bisa membangun bank atas dasar ini, ya, bersih dari riba. Waduh, luar biasa. Jadi di situ beliau menyampaikan ada solusinya ya. Silakan bisa dibaca dan dipelajari. Termasuk juga asuransi ya. Luar biasa. Ya di sini beliau menyampaikan kepada kita tentang gambaran solusi dari kedua perkara yang identik dengan riba ya. Bank dan juga asuransi. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan kita di malam hari ini terkait dengan hikmah dan juga beberapa poin catatan tentang riba. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya tentang sorof ya. Sorof itu penukaran mata uang, tentang penukaran mata uang ya. Nah, biasanya nih kan Bapak sekalian di sini ya sangat intens atau sangat dekat lah dengan masalah ini ya. Yang mungkin mau melakukan perjalanan minimal umroh atau apa itu. Penukaran-penukaran mata uang itu ada sesuatu hal yang sering dilakukan ya. Dan tentunya itu ada ilmunya. Ya, nanti insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Baik, dari saya cukup sekian. Kembalikan kepada Pak Moderator, silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Ustadz Didin untuk uraian dan ilmunya. Jadi sedikit saya rangkum sedikit, yaitu adalah ternyata riba itu suatu hal, salah satu dari 7 perkara yang menghadirkan atau membinasakan, membinasakan. Maaf. Salah satu adalah pertama adalah perbuatan syirik, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa, keempat memakan riba, kelima itu memakan harta orang yatim, apa anak yatim, tujuh adalah kabur dan tujuh menuduh wanita baik berbuat zina.
Nah, itulah ternyata riba salah satu dari 7 perkara yang menghancurkan seseorang. Dan keduanya adalah haram bagi perbuatan riba. Pertama, karena riba sebagai ujian, kita bisa menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu sebagai ujian kita. Kedua, hikmah melindungi harta, dengan melindungi harta kita dari hal yang tidak berkah. Dan juga riba adalah menutup jalan, dengan menjauhkan kita menutup jalan dari permusuhan, kemudian kedoliman. Keempat, menjauhkan seseorang muslim yang membinasakan akibat riba. Ya, itulah sedikit yang bisa kami uraikan. Pak Ustadz, ini ada beberapa Iya, pertanyaan sudah disampaikan sama teman-teman di Berkah Mulia. Pertama, saya izin membacakan dari iya, Pak Sono silakan. Aji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait riba. Di antara kita hampir semuanya punya rekening di bank dan pasti ada hitungan bunganya. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini dari Pak Wasono. Silakan Baik, Ustadz. baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, betul ya. Memang ini kita yang berada di akhir zaman seperti ini, muamalah dengan bank itu seperti sesuatu hal yang sulit untuk dihindari ya. Minimal untuk transaksi, usaha dan seterusnya. Atau dalam hal penggajian ya salary juga meniscayakan kita memiliki rekening. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan bunga bank, ya sudah jelas ya kedudukannya dia adalah merupakan riba, jelas. Ya termasuk di antara dosa besar yang membinasakan yang tadi kita bahas. Lalu bagaimana menyiasatinya ketika seseorang misalnya di rekeningnya, tentu kalau dapat bunga itu kan rekeningnya pasti nominalnya besar ya. Kalau cuma tabungannya 100 ribu, 200 ribu ya nggak ngefek. 100 miliar saat. Kalau tabungannya ya apa namanya disebut soliter ya, nasabah soliter atau nasabah prioritas ya pasti mungkin dampaknya pengaruhnya besar ya atau nominalnya besar. Nah, kalau yang seperti itu, maka bagaimana caranya? Tentu dia harus membedakan, membukukan ya, mana yang masuk kategori harta milik dia dan mana yang itu adalah merupakan hasil bagi hasil dari bunga bank ya. Harus dibedakan, jangan sampai kemudian tercampur. Ini yang harus pertama harus dilakukan. Pertama, dia harus meyakinkan dulu mana hartanya dan mana yang itu adalah merupakan apa hasil riba. Yang kedua, lalu setelah pada kurun waktu tertentu, misalnya ya pembagian hasil itu anggaplah misal 1 bulan sekali atau lebih daripada itu, maka ambil harta yang itu secara hitungan sudah jelas ya itu adalah harta riba, ambil itu dan kemudian pergunakan harta riba itu untuk sesuatu yang sifatnya kemaslahatan manusia secara umum, kemaslahatan manusia secara umum, terlebih untuk sesuatu hal yang menghinakan dan merendahkan. Contoh, membangun toilet umum, itu ya, membangun jalan, gitu ya. Misalnya nih ada jalan di daerah tertentu yang di kita kan mudah banget mencari jalan jelek ya. Nah sebetulnya itu dari bunga bank itu bisa selesai. Jadi bunga bank itu salah satu dari penggunaannya, kata para ulama, boleh untuk fasilitas-fasilitas umum. Terlebih yang sifatnya untuk menghinakan harta tersebut, yaitu untuk dipakai jalan, untuk dibangun sarana toilet-toilet umum, gitu ya, yang gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dipergunakan untuk situ. Bersihkan hartanya dari harta riba ya, dengan cara tadi, disumbangkan untuk sifatnya yang fasilitas umum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu untuk Ya, pertanyaan pertama ya. ya. Selanjutnya, Selanjutnya dari Pak Wahyu, Pak. Ini oh, ini. dari Pak Wahyu Jatnika. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika membeli emas 10 gram dengan menukar emas 5 gram dan kekurangannya menggunakan uang tunai? baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi kaidah ya. Ya, Ingat, ketika sama
ketika sama barangnya, maka harus dalam posisi mislan bimislin, yadan biyadin. Barangnya sama, kemudian cash tunai pada waktu itu juga tidak boleh tempo. Gitu ya. Jadi kalau emas 10 gram ya dengan emas 10 gram juga ya harus sama kadarnya. Tidak boleh yang satunya 5 gramnya emas, sisanya pakai uang, tidak. Harus sama emas dengan emas, tidak boleh dengan ada unsur yang lain. Gitu ya. Makanya termasuk di antara hal yang tidak boleh juga adalah kredit emas ya. Ini kalau ada sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjual kredit emas ini nggak boleh ya. Karena emas itu kan harus sesuatu hal yang dilakukan secara penukarannya cash, tunai. Tidak boleh dilakukan secara kredit. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Apa ya? Berikutnya dari Pak Didi Biakto, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dalam bisnis tidak lepas dari pinjaman modal untuk menambah omset Hmm, atau menambah modal kerja di dalam menjalankan bisnis. ya. Kalau seandainya kita diminta investasi dengan menaruh dana di bisnis tersebut dan diakatkan dengan akadnya adalah bagi hasil Hasil. dengan kesempatan bersama, tetapi bisnis tersebut ingkar dengan menunda pembayaran modal Hmm, investasi, hukumnya apa termasuk hukum riba Pak Ustadz? Ini kan. baik. Waliyadzubillah. Itu adalah kezaliman. Itu kezaliman. Jelas kezalimannya. Ya. Itu kezaliman. Mengambil harta yang bukan haknya. Ya. Dan itu makanya harus di awal harus ada hitam di atas putih ya catatan. Jelas itu kezaliman. Itu kezaliman. Dan bukan masuk kategori riba, itu kezaliman besar, nampak jelas ya. Karena mengambil harta yang bukan miliknya. Ini dosa besar, Ya. dosa besar. Pak Biakto, Pak Didik, atau bisa disampaikan Pak Didik, Pak Biakto untuk hal ini. Ya, intinya gini Pak Ustaz. Kalau dari sisi investasi Hmm. tersebut, bagaimana tindakan kita terhadap Oh, Pak Didik, putus-putus suaranya Pak Oh, Didik. baik, baik. Saya bisa tadi? bisa Ya, menangkap. tindakan investor itu Iya, gimana? tindakan yang bisa Ya, dilakukan ya. ya, oke. Tindakan yang bisa dilakukan. Ya, kalau memungkinkan kemudian kita menarik apa namanya investasi kita, silahkan dilakukan itu. Ya, kalau memungkinkan kita bisa menarik investasi kita, silahkan dilakukan dengan apa tuh namanya, dilakukan dengan hal tersebut. Kalau ternyata misalnya sulit untuk menarik modalnya tapi bisa digantikan dengan aset, maka tidak mengapa, silakan. Atau misal contoh eh, istilahnya apa? Mungkin kalau kalau prospek usahanya prospek ya dan memungkinkan diakuisisi ya bisa dilakukan hal seperti itu karena syariat itu nanti kita akan ketemu di bab setelah ini kurang lebih namanya syuf'ah namanya Pak. Syuf'ah. Oh, ya, Nanti karena katakan bab syuf'ah namanya. Syuf'ah itu begini. Contoh. eh ada dua orang yang berserikat memiliki satu barang tertentu. Ada dua orang yang berserikat memiliki satu barang tertentu. Dua-duanya bujangan nih. Jangan. Contoh dia beli apa ya? Sepeda lah misalnya ya. Ah, sepeda nih. Contohnya dia beli sepeda. Dua orang ini sepakat untuk membeli sepeda dengan harga misalnya sepedanya anggaplah berapa Pak? 20 juta misalnya sepedanya ya. Anggaplah 20 juta. Jadi masing-masing patungan berapa Pak? 10 ya. Masing-masing patungan 10 juta, 50%, 50%. Gitu ya. Nah ini beli ini ketika masih bujangan nih. Ketika masih bujangan nih beli ini. Lalu beberapa waktu kemudian salah satu dari kedua orang ini ya ingin menikah lah misalnya ya. Nah, sehingga dengan menikahnya itu dia harus mengetahui aset-aset yang dia miliki nih. Apa aja harus jelas nih. Dulu bujangan bolehlah bagi dua lah. Sekarang saya mau nikah nih. Aset saya harus jelas yang mana nih. Nah, gitu. Nah, kemudian mendudukkanlah dua orang yang didudukan. Ya, dengan kepemilikan satu buah sepeda tadi. Anggaplah sepeda itu sebagai eh, aset ya dari usaha misalnya. Hadirkanlah orang ketiga.
yang paham dengan barang sepeda itu, paham nih nilainya kalau dijual sekarang tuh berapa. Gitu. Hadirkan orang ketiga yang memang benar-benar paham. Ternyata misalnya setelah dilihat sama ahlinya, wah sepeda ini dulu 20 juta dulu, sekarang paling harganya ya separuhnya lah, ya, atau bahkan atau mungkin 12 juta lah harganya sekarang. Dulu sih 20 juta, sekarang harganya paling 12 juta harganya. Itu kata ahli ya. Kemudian kan artinya berarti 50% 50%-nya berapa? 6 juta ya. 6 juta. Nah, si orang yang mau nikah ini, nah, nih, seorang yang mau nikah ini, karena dia ingin jelas kepemilikannya, dia bilang begini, ya udah, berarti kan apa aset saya 6 juta dan aset Anda 6 juta. Nah, yang aset Anda ini saya beli nih 6 juta nih. Berarti sepeda ini murni 100% punya saya sekarang. Nah, gitu ya. Paham ya? Ya. Kan harganya 12 juta nih. Nah, 6 juta punya saya, sisanya 6 juta punya Anda. Nah, saya beli nih jatah Anda nih, aset Anda ini, saya beli 6 juta. Nah, berarti sekarang full sepeda ini milik saya. Nah, kalau usahanya bisa diperlakukan seperti itu di awal, nah bisa. Misalnya nih, susah nih balik ditariknya, tapi ternyata prospek nih usahanya nih bagus sebetulnya, cuman manajemennya aja nggak beres nih ya gitu. Ya, semua saya nyimpen modal di sana 50% nih. Nyimpen modal di sana 50%. Nah, tinggal dihitung aja 50%-nya berapa. Kalau memungkinkan untuk diakuisisi si usaha itu, ya silakan bayar. Sisanya berarti itu punya saya selebihnya udah usaha itu. Nah, kalau memungkinkan dengan sistem seperti itu, silakan. Ya, namanya syuf'ah kalau dalam istilah fikih namanya syuf'ah. Nanti insya Allah akan bahas lah di bab keberapa tuh syuf'ah itu. Nanti suatu saat akan ketemu. Oke. Kurang lebih begitu. Dan adapun kalau misalnya diambil kemudian melalui jalur hukum, yaitu ditempuh silakan saja. Karena itu hak Bapak, itu uang Bapak, ya, itu investasi punya Bapak. Silakan tempuh dengan jalur yang memang apa hukum dan perundang-undangan membolehkan hal seperti itu. Kurang lebih itu, wallahu a'lam. Ya, Terima kasih. jelas ya Pak Didi ya. Pak Ustadz, ini saya juga tanya, kalau Iya. kita kredit di bank syariah dan dengan sistem syariah itu gimana Pak? Apa hukumnya Pak? Ya, apapun konsep namanya, bang, apapun namanya uang, hutang, ya, itu kan utang piutang namanya ya, utang minjam uang ya. Kalau logikanya, kalau uangnya 1 juta ya baliknya harus 1 juta lagi. Seperti itulah konsep, ya. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau pinjamnya 1 juta ya balik harus 1 juta lagi. Ya, sementara kan faktanya nggak seperti itu ya. Ya, Pinjam 1 juta baliknya ya lebih dari itu pasti. Suku bunganya 7%, 9%, tergantung dari besaran. Tapi kurang lebih seperti itulah fakta yang ada. Maka ya ya saya dengan tegas mengatakan hindari hal seperti itu. Hindari seperti itu. Apalagi mau memulai usaha misalnya nih bisnis ya. Memulai bisnis, mulai usaha. Kalau mau mulai bisnis, mulai usaha itu bismillah. Justru jangan mengotori dengan apa? Riba. Jangan mengotori dengan riba. Bismillah. Bisa insya Allah ya. Dengan modal yang ada yang bisa dimiliki. Misalnya kita punya aset, jual aja asetnya. Ya, dijadikan itu sebagai modal. Jangan bermudah-mudah dalam hal ini kemudian ngambil jalan pintas ya. Pinjam uang ke apapun itu nama lembaga keuangan. Ya. Apakah itu bank syariah atau apapun. Saran saya hindari. Hindari. Ya, jangan sampai kemudian mengotori usaha kita dengan sesuatu hal yang waliyadzubillah ya, perkara yang tadi kita disebutkan yang tadi kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Karena begitu, Pak. ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Ada yang mengajukan pertanyaan, silakan Pak. Bapak Ibu, silakan. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan Jadi berarti udah selesai. jelas Pak Ustadz ya. Teman-teman udah jelas jadi memang Alhamdulillah. hukum apa kalau kita melihat dari hukumnya riba jadi udah jelas sekali Pak ya dari masalah Ya, yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz Didin atas pencerahan dan atas ilmunya bagi kami semua. Insya Allah dengan
Apa yang disampaikan Pak Didin, ilmu dan pengetahuan ini kami semuanya di sini dari keluarga besar Berkah Mulia jadi lebih jelas dengan apa yang akan kita lakukan untuk ke depannya. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah di penghujung pertemuan kita. Saya atas nama apa host di sini atau beberapa pembawa acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam hal saya dan teman-teman dari kelas kelas UB bin Kaab dalam menyampaikan atau memandu acara ini ada yang kurang, ada yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Ustadz, terima kasih sekali Pak Ustadz atas ilmunya. Sama-sama, Pak, sama-sama. Dan saya pun mohon maaf ya kalau ada kekeliruan atau ada sesuatu hal yang ucapan yang saya ucapkan ternyata kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Pak Semoga Ustadz. Allah Rabbuna Azza wa Jalla jadikan dan mengumpulkan kita tidak hanya berkumpul via online di dunia ya, namun insya Allah semoga Allah pun Jalla wa Ala mengumpulkan kita kembali nanti di surganya kelak. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Amin ya rabbal Ya, alamin. Pak Ustadz Udin, mohon bisa membawakan doa penutup Pak, Baik, doa untuk kita semuanya baik, sebelum kita tutup acara ini. baik, Silakan Pak Ustadz. baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan semoga yang hadir dan yang belum hadir atau karena mungkin uzur karena alasan ya Allah Rabbuna Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya taufik agar kita dimudahkan serta diistiqomahkan langkah kita dalam mengamalkan apa yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla larang untuk kita. Yang benar dari apa yang saya sampaikan murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, khilaf serta salah dan kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berlepas diri dari perkara tersebut. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri, Pak ya. wabarakatuh. Khairan. Mohon izin. Oke. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Malam. Sami-sami Mas Firman. Terima kasih. Pun Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi Firman. wabarakatuh. Siap, mohon izin pamit. Pamit. Assalamualaikum.